Kalau terkait dengan penundaan, kita sebagai penyelenggara ya siap-siap saja gitu. Mau ditunda misalnya, atau mau proses ini berjalan, sebagai penyelenggara pemilu harus siap kan begitu. Harus segala kondisi ya harus siap. Apapun yang diputuskan oleh negara kan begitu, ya harus kita siap apapun itu. Iya. Kan gitu. Halo, selamat sore teman-teman, ngopi-ngopi kembali lagi di podcast kita kali ini. Spesial untuk hari ini kita kedatangan Ketua KPU Kabupaten Bangkalan ya, Ketua dan Divisi Keuangan Umum dan Logistik. Langsung saja mungkin kita akan ngobrol dengan beliau berkenaan dengan apa yang sedang rame hari ini, bagaimana persepsi orang tentang KPU begitu teman-teman ya. Semoga sedikit banyak obrolan ini bisa memberikan sebuah pemahaman secara umum begitu tentang bagaimana sebenarnya kinerja KPU, khususnya KPU Kabupaten Bangkalan. Oke, kali ini kita sudah mendatangkan Ketua KPU Kabupaten Bangkalan, Mas Zainal Arifin. Oke, selamat sore Mas Zainal. Selamat sore. Oke, terima kasih atas waktunya Mas. Kita mau berbincang dengan sampean selaku Ketua dari KPU Kabupaten Bangkalan. Kalau tidak salah 2 periode sudah ya Mas sampean di KPU ya. Kalau ketua baru 1 periode. Periode yang kemarin di 2019. Anggota 2019. Ya. Oke, Mas Zainal, saya mau izin mau ngobrol-ngobrol dulu tentang begini Mas. Kalau kita berbicara KPU ya, terlebih di beberapa bulan terakhir, sebulan 2 bulan terakhir ini, kita sebenarnya banyak tuh ingin mewakili banyak orang tentang sebenarnya bagaimana sih kinerja KPU selama ini begitu. Mungkin mulai dari sampean di periode pertama sampai sekarang begitu. Ya. Agak batuk ya. Siap. Tidak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bicara kinerja KPU periode pertama dan kedua, mungkin begini, bahwa saya itu kan sudah 2 periode kan ya. Siap. Periode pertama itu 2014, 2019 sebagai anggota, dan kebetulan kemarin periode pertama itu sebagai pindah-pindah ya divisinya, divisi hukum, pindah ke divisi data, terus balik ke divisi hukum lagi gitu. Nah, di periode kedua ini oleh kawan-kawan saya ditunjuk sebagai ketua. Nah, jadi proses jabatan ketua ini bukan ditunjuk KPU RI atau tapi ditunjuk oleh kawan-kawan berdasarkan sesama rapat anggota KPU, pleno anggota KPU terpilih begitu. Nah, selain ketua, saya juga bertanggung jawab sebagai ketua divisi. Nah, jadi KPU itu kan ada ketua dan anggota begitu. Masing-masing anggota menangani divisi masing-masing. Nah, kalau saya ketua itu divisi keuangan umum dan logistik sebagaimana yang disampaikan tadi. Nah, pertanyaannya langsung kinerja KPU. Iya, karena kan sampean tuh sudah 2 periode. Dan mungkin sebelum di KPU Kabupaten, mungkin ada sebelumnya nggak kan dari desa terus kecamatan gitu ya. atau apa gitu ya. Kalau saya profesi terakhir. Ya. Profesi terakhir sebelum di KPU kan di advokat. Bicara dengan kawan-kawan Bangkalan dan Surabaya kan begitu. Kalau ditanya apa dari desa, ya kita ini orang desa, bukan orang kota begitu. Sekarang aja jadi orang kota karena jadi KPU. Di tengah kota kalau kantor KPU di sini aja. Dari desa mana di Bangkalan? Kalau saya ditanya asli mana, asli Bangkalan kan begitu. Kalau kelahiran di Sumenep. Itu kan, jadi sejak 2001 ya saya sudah di Bangkalan, dan sekarang tahun 2023 sudah 22 tahun. 22 tahun. Tidak terasa 22 tahun sudah di Bangkalan. Kuliah di Bangkalan berarti Mas? Kuliah di UTM. Jadi
Sejak 2021 saya menginjakkan kaki di Bangkalan, kuliah di Universitas Trunojoyo. Waktu itu tahun 2021 itu kan belum UTM, masih angkatan pertama. Angkatan pertama dari Sumenep dan belum UMPTN. Kalau dulu namanya UMPTN, kalau sekarang apa? Berarti SBMPTN Trunojoyo atau itu apa gitu. 2021 ya Mas ya? 2001, bukan 2021. Tahun 2001 itu angkatan pertama dari Unibang ke UTM. Berganti jadi UTM Betul, gitu. Itu sehingga 2021. saya adalah angkatan pertama yang asli UTM. Kalau kawan-kawan itu kan banyak yang Unibang masih. kuliahnya Unibang, ijazahnya UTM itu banyak. Benar. Kalau saya angkatan pertama UTM. Lulus tahun berapa Mbak? 2005. 2005. Berarti jadi sama 4 tahun. ketua ini ya, ketua G25 kemarin. Kalau lulusnya sama, tapi beliau senior saya, senior fakultas, senior di Sama-sama fakultas hukum. di aktivitas mahasiswa juga. Mas Dasuki itu kan senior kita. Kalau Mas Dasuki kalau tidak salah 3 tahun di atas saya mungkin. 2005 lulus, akhirnya Ya. mulai aktif di apa? Lulus 2005 itu bukan kebetulan ya. Kemarin itu kan biasa kan sarjana, lagunya On Fales itu. Sarjana Muda itu. Cuma kan kalau sekarang tidak ada sarjana muda, tapi memang sarjana itu kan. Di Fakultas Hukum, saya kan Fakultas Hukum. SH itu 2005 lulus. Aduh, biasalah. Mahasiswa baru lulus itu kan bayangan kita itu kan dunia kerja kan begitu. Benar. Nah, ini gimana ini? Pengangguran nambah lagi gitu. Sempat nganggur berarti? Habis lulus sempat nganggur? Alhamdulillah saya itu belum sempat nganggur. Subhanallah. Karena lulus kuliah langsung kebetulan waktu itu ada informasi ya, rekrutmen peneliti Subhanallah. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Jogja. Subhanallah. Nah, jadi lulus kuliah ada rekrutmen itu kan, kita baru lulus itu kan, dia daftar coba itu sebenarnya itu kan, karena selama kuliah saya tidak pernah aktif atau bahkan konsen atau aktif di penelitian ya, karena memang ya kuliah, mungkin aktivitas keorganisasian kemahasiswaan baik intra maupun ekstra yang jauh dari akademis maupun riset-riset seperti itu. Terus ada rekrutmen itu ya coba-coba aja itu kan, kebetulan diterima. Kebetulan diterima dan ditempatkan di mana dulu itu? Pertama kali itu di Sidoarjo, Probolinggo, Pasuruan, Probolinggo. Berapa lama tuh sampai penelitian? Kalau di Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM atau PSKK UGM itu kan istilahnya apa ya? Bukan kita menjadi karyawan di situ, tetapi ada survei, ada penelitian terkait dengan misalnya tentang Otoda dulu waktu pertama kali tentang good governance, terus tentang kesehatan, tentang pendidikan, itu kan durasi waktunya antara 3 sampai 6 bulan ya. 3 sampai 6 bulan. Intens banget ya, intensif ya. Tapi kebetulan kan kalau PSKK ini kan banyak proyeknya, proyek penelitian itu, sehingga selesai di sini nyambung lagi penelitian yang lain dan gitu. Keliling, dan kebetulan saya cuma ditempatkan di Jawa Timur aja, dan yang ada Madura-Maduranya. Dan pada waktu itu pertama kali itu saya sendirian kalau tidak salah dari UTM waktu itu. Tapi kalau sekarang setelah generasi saya itu banyak. Iya. Banyak. Ketika waktu itu kayaknya saya sendirian, memang sendirian. Sampai tahun berapa ya? Akhir 2008. Akhir dari. Ya, capek kan itu kan, kita peneliti lapangan kan. Berarti sampean estafet terus, selesai Betul. penelitian ini pindah Betul. penelitian ini.
Akhirnya sampean sudah menjadi dunia peneliti, hidup di dunia peneliti. dadakan gitu. Terus akhir 2008 itu capek itu kan, aduh ini kalau begini terus hidup di jalanan terus kan begitu. Karena waktu itu saya kan sempat di organisasi kemahasiswaan masih aktif waktu itu, dan di reshuffle gara-gara penelitian itu karena aktif. Ya sudah, serosam lah kalau aktif di satu ini, aktif ngurangi di sini lah. Ya, akhirnya 2009 2008 akhir saya ikut PKPA, pendidikan khusus profesi advokat, dan ya mulai belajar di dunia advokat sejak saat itu sampai 2014. Nah, ada rekrutmen KPU juga, dan waktu itu juga saya kebetulan juga sih di KPU. Oh, karena subhanallah. Nyambungnya di sana Mas ya. Karena waktu itu begini, saya kan agak sudah jauh ya dari dunia publik kan. Sudah tidak aktif lagi di dunia publik, sudah agak jauh. Jadi informasi-informasi tentang kepemiluan misalnya, ada rekrutmen KPU, hiruk pikuk itu tidak mendengar dan tidak tahu itu. Iya. Dikasih tahu temen gitu kan. Ayo daftar KPU. Aduh, daftar KPU gimana itu? Ya coba-coba juga. Alhamdulillah masuk 10 besar, akhirnya terpilih masuk di 5 besar. Subhanallah. 2014. Padahal sampean nggak punya pengalaman sebelumnya ya. Belum. Di KPU tuh ya. Belum. Kalau kawan-kawan yang lain kan pernah jadi PPK misalnya, PPS, atau bahkan ada yang kawan saya di KPU juga, bukan KPU Bangkalan tapi KPU kabupaten lain itu lengkap, pernah jadi KPPS, pernah jadi PPS, pernah jadi PPK, sampai langsung akselerasi ke KPU kota. Ya, luar biasa, keren. 2014 pemilihannya ini yang presiden Pak Jokowi ya. Berarti 2009 berarti sampean sudah 3 Mas ya, 3 kali. 2 kali loh. 2014 2019, 2019 2024. Kan iya, berarti ini periode yang kedua itu yang melanjutkan. Betul. Akhir masa jabatan kita itu yang periode kedua kan sampai bulan Juni 2024. Insya Allah kalau tidak ada penundaan ya seperti yang ramai sekarang gitu, setelah pemilu kita menyelesaikan tahapan sempurna kan gitu. Harapannya sampean gimana itu, soal apa tanggapan sampean tentang penundaan sedikit saja? Kalau terkait dengan penundaan, kita sebagai penyelenggara ya siap-siap saja gitu, mau ditunda misalnya atau mau proses ini berjalan, sebagai penyelenggara pemilu harus siap kan begitu, harus segala kondisi ya harus siap, apapun yang diputuskan oleh negara kan begitu, ya harus kita siap apapun itu. Iya. Kan gitu. Tapi saya tidak mau mendalam di sana karena ini kan masih dalam proses Mas. Tentunya para ahli hukum, meskipun sampean juga bagian dari orang yang concern di bidang hukum, saya kira sudah ada bidang yang mengurus itu dulu. Kita tidak mencoba menggali di sana, tapi yang ingin kita gali itu lebih dari tentang integritas KPU. Karena KPU ini kan semacam lembaga yang otoritasnya sangat luar biasa. Bisa menentukan menyelenggarakan pemilu, melantik dan lain sebagainya. Ini kan publik tuh Mas perlu tahu. Gimana sih sampean yang sudah lama di KPU dari 2014 ya. Kinerja KPU tuh menurut sampean tuh gimana sih? Iya, kita tahu di regulasi kita itu kan undang-undang dasar, undang-undang bahwa KPU adalah salah satu lembaga yang bersifat mandiri kan begitu. Artinya KPU tidak tergantung kepada pihak manapun, dan kemudian KPU juga di sini adalah lembaga yang bersifat independen kan begitu, mandiri, sehingga kemandirian ini harus tetap dijaga oleh kita sebagai penyelenggara gitu. Kemurnian akan kemandirian ini. Betul, kemudian terkait dengan kemandirian itu. Nah, salah satu prinsip juga sebagai penyelenggara pemilu itu kan salah satu prinsipnya adalah berintegritas kan begitu. Itu menjadi titik tekan
dari penyelenggara pemilu. Sukses atau tidaknya pemilu kan begitu. Tentu sangat bergantung kepada dari integritas dari penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu itu kan ada 3, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Jadi ketiga lembaga, satu kesatuan 3 lembaga ini dengan turunannya ke bawah sampai tingkat paling bawah, itu harus menjaga integritas sebagai penyelenggara pemilu. Karena kalau sudah penyelenggara sudah tidak berintegritas, maka hasil baik itu kualitas proses maupun hasil dari pemilu tentu tidak akan baik dan seperti itu. Mas, kalau melihat ya tanggapan masyarakat, entah ini disengaja apa tidak ya, tapi ada upaya di mana mereka itu mulai mempertanyakan integritas penyelenggara. Iya. Kalau menurut sampean untuk menepis itu semua, karena kan sampean ini punya otoritas publik ya yang harus dipertanggungjawab. Iya. Menepis tanggapan-tanggapan miring tentang KPU itu gimana? Iya. Prinsip penyelenggara pemilu itu merupakan satu kesatuan kan. Salah satunya misalnya bersifat adil, itu juga ditunjukkan oleh perlakuan kita terhadap semua peserta pemilu misalnya. Jadi selain bersifat adil misalnya juga harus profesional, transparan, segala macam. Dari semua prinsip-prinsip itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, kalau misalnya ada persepsi publik tidak berintegritas atau seperti apa, itu saya mulai kira meragukan lah ya. Mulai meragukan, saya kira wajar setiap lembaga kan begitu. Tidak hanya KPU sebenarnya, bahkan KPK pun di persepsi publik itu juga berbeda kan begitu. Apalagi memang KPU yang sebagai penyelenggara pemilu, yang tentunya persepsi orang adalah syarat akan kepentingan kan begitu. Karena ini kan arah politis ya, punya otoritas politis. Dalam dunia politik kan begitu. Arah Kebijakan dan mau dikemanakan bangsa kita itu kan titik dimulainya dari KPU kan seperti itu. KPU bersama Bawaslu, bersama DKPP juga di tingkat etik kan begitu. Nah, integritas yang dipertanyakan itu misalnya untuk menepis apa untuk menepis itu kan ya, kita tentu untuk menepis itu bukan hanya kita menjawab kan begitu. Kalau hanya sekedar menjawab semua orang bisa kan begitu, tapi kita tunjukkan dengan kinerja baik itu dari sisi profesionalisme maupun integritasnya. Begini, salah satu prinsip penyelenggara pemilu juga adalah transparan misalnya. Itu juga bagian dari fokus pada prinsip itu ya. Betul. Artinya ketika kita sudah menjaga dari prinsip-prinsip penyelenggara pemilu, saya kira penyelenggaraan pemilu dari sisi penyelenggara pemilu itu juga akan tercipta sebuah iklim yang bagus kan begitu. Sebuah proses yang tahapan-tahapan pemilu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak keluar dari regulasi kan, intinya seperti itu. Tidak mencederai nilai-nilai demokrasi kan begitu. Karena kalau sudah satu prinsip saja sudah tidak terpenuhi tentu baik itu dari sisi profesionalisme maupun integritas akan berpengaruh kan begitu. Berarti noise di luar tentang orang yang mempertanyakan integritas, kinerja dan lain sebagainya oleh pihak yang di dalam sendiri sampean tidak fokus di sana. Ya udah, kita fokus pada prinsip. Betul, kita fokus pada menjaga prinsip itu dalam bekerja, intinya kan begitu. Contoh saja misalnya kemarin tahapan salah satu tahapan dari pemilu itu kan banyak, mulai dari verifikasi partai politik kemarin yang sudah selesai, terus verifikasi dukungan perseorangan DPD kan, itu kemarin sudah rekap tahap pertama kan begitu. Nah, dari semua yang kita lakukan ini persepsi publik pasti berbeda-beda. Ada yang menganggap ya kita berintegritas, ada yang tidak kan begitu. Kita kan juga tidak ambil pusing dengan penilaian publik, tapi yang harus kita fokuskan adalah bagaimana kita bekerja dengan baik, menjaga
menjaga profesionalisme dan integritas kita sebagai penyelenggara pemilu, menyelenggarakan pemilu dengan baik sesuai dengan regulasi, kan seperti itu. Betul. Karena kalau kita pusing dengan persepsi publik, contoh seperti setiap tahapan rekrutmen PPK, pasti persepsi publik macam-macam, ada yang aneh-aneh, ada kan drama begitu. itu Ada drama, waktu ada di bla bla bla. PPK itu ada mau demo, ada sudah ada demo. Oh, iya. Kalau demo ada kemarin. Artinya sambil diminum. Oke, siap. Artinya begini. Intinya begini. Kita itu fokus bekerja saja, kan begitu. Bekerja dan menjaga profesionalisme dan integritas. Jadi persoalan persepsi publik itu akan terjawab sendiri dengan kinerja, kan begitu. Karena kalau kita hanya menjawab dengan kata-kata, kan begitu ya, bagi orang yang mendengar ya nggak selesai. Kalau katanya orang Madura, pacapa saja, kan begitu. Kalau katanya orang Bangkalan, pacapa saja. Kalau hanya sekedar kita menjawab ke publik, klarifikasi apa misalnya. Tapi yang penting bagi kita adalah bagaimana kita bekerja dengan baik. Jadi untuk menjawab persepsi publik atau seperti yang ditanyakan tadi, bagaimana menanggapi ini terkait dengan persepsi publik yang meragukan misalnya, ya kita jawab dengan kinerja. Kita jawab dengan tahapan pemilu yang sudah berjalan seperti apa, disiplin kerja, betul. Apakah memang dari semua tahapan itu sesuai regulasi atau tidak, misalnya dikerjakan, dilaksanakan atau diselenggarakan dengan profesional atau tidak, kan begitu. Mas Zainal, saya tadi malam itu, saya kemarin karena sampean sudah dikonfirmasi bisa hadir ke sini. Kemarin saya menggulingkan pertanyaan ke teman-teman. Kalau kita dikasih kesempatan ngobrol dengan Ketua KPU Kabupaten Bangkalan, hal apa misalkan satu hal aja yang paling perlu untuk ditanya? Katanya data, Mas. Dijawab teman saya itu data, karena begini katanya, ada kejadian itu ada orang kebetulan nih RT apa gitu. Itu sudah dari 2004 sudah dicoklit kalau nggak salah istilahnya. Dicoklit, dan itu misalkan sudah meninggal gitu, Mas ya. Itu muncul lagi gitu. 2014 muncul lagi, 2019 muncul lagi mungkin, dan sekarang mungkin muncul lagi. Itu kalau persoalan data tuh gimana, Mas? Soalnya kan coklit itu masif, Mas ya. Betul. Jadi saya ingat dengan perkataan almarhum anggota KPU RI, anggota KPU RI periode sebelumnya, Mas Firian itu, beliau mengatakan bahwa core bisnisnya pemilu ini adalah data, kan begitu. Sehingga pijakan pertama sukses atau tidaknya pemilu, kualitas untuk mengukur kualitas dari penyelenggaraan pemilu ini adalah dari kualitas data. Dari fase validitas data, apakah datanya itu valid atau tidak, berkualitas atau tidak, kan begitu. Sesuai apa tidak dengan realitas. Jadi pijakan pertamanya di situ. Karena kalau sudah data ini tidak berkualitas atau tidak valid misalnya, maka rentetannya akan panjang. Contoh misalnya pemilih yang taruhlah misalnya orang meninggal sudah meninggal sejak tahun berapa misalnya, masih ada seperti itu. Nah, makanya dari itu kita hari ini kebetulan masih berlangsung ini kan coklit. Besok tanggal 14 itu hari terakhir coklit. Benar. Nah, harapan kita memang yang betul-betul kita tekankan kepada penyelenggara kita di bawah, Pantarlih terutama. Tidak hanya Pantarlih ya, PPK, PPS. Kita sangat tekankan terkait dengan kualitas data ini. Bagaimana coklit dilaksanakan dengan betul, kan begitu. Betul-betul mendatangi. Itu bergantung banget ya. Mendatangi langsung kepada pemilih, kan begitu. Tidak bisa terus kemudian dikerjakan di bawah meja, di atas meja, kan begitu. Dan kita juga melakukan monitoring, kan begitu. Monitoring, evaluasi terhadap pelaksanaan coklit ini. Nah, harapan kita memang tidak hanya Pantarlih, tetapi semua pihak dari penyelenggara pemilu, bahkan
pemilih pun berkewajiban untuk menjaga validitas atau membantu kita. Intinya sederhananya membantu kita. Iya, Bahasa benar. sederhananya kan membantu kita gitu. Membantu kita untuk memperbaiki kualitas data kan Iya, begitu. ya karena ada juga kejadian Mas. Ini Iya, saya iya. ditelepon sepupu saya sendiri itu. Katanya penduduk itu nggak mau didata tuh. Misalkan didatengin Pantarli itu nggak mau, itu ada kejadian kayak gitu katanya. Ya, Berarti kan validasi berdata itu sangat bergantung dua pihak Mas ya. Betul. Dari penyelenggara dari atas sampai ke bawah itu sampai Pantarli, begitupun dari penduduknya betul. itu. Pemilih juga sangat berperan penting. Ya, karena kalau nggak mau akhirnya pakai Betul. data yang dulu gitu Mas ya. Kalau mau ngisi coklit gitu. yang dilakukan wajib mendatangi, Iya. wajib mendatangi pemilih kan begitu. Kita datangi, kita data apakah data yang sudah ada di kita itu sesuai atau tidak. Ada yang meninggal misalnya, atau ada yang pindah, atau mungkin ada pemilih pemula, pemilih baru. Iya. Nah, itu harus dimasukkan kan begitu. Memang kejadian-kejadian di lapangan itu kan sangat kompleks ya. Ada beberapa pemilih misalnya, contoh sederhana saja, ada yang menolak. Ya, menolak untuk Dia dicoklit. menolak untuk dicoklit, tapi tetap Pantarli tetap harus bertanya, apakah memang betul ibu siapa, si A misalnya, terus anggota keluarganya siapa saja yang masuk di KK ini, yang sudah Iya. memenuhi syarat untuk menjadi pemilih. Kalau misalnya ini, itu sebenarnya pinter-pinternya petugas kita ya, pinter-pinternya Pantarli saja berpola komunikasi. Mungkin ada beberapa yang ditolak misalnya, itu mungkin ada komunikasi yang tidak nyaman misalnya pada pemilih. Tapi kalau kita tahu, kita paham kondisi pemilih, kalau pemilih misalnya ya lagi saat pusing, Iya. lagi saat berantem, ya jangan datang nanti Ya, besoknya berarti kan memang begitu. menjadi Pantarli itu memang Betul. konsekuensinya harus seperti itu. Karena memang kejadian-kejadian khusus atau kejadian Iya. unik itu banyak. Iya, benar. Karena kemarin juga ada beberapa, misalnya contoh ya, ada yang sudah cerai misalnya, tapi KTP-nya masih di situ, kakaknya masih masuk, belum diganti. Optimis lah perbaikan data Betul. di KPU Sudah Bangkalan. cerai misalnya itu kan, kepala rumah tangga yang ada di situ tidak mau nih harus dikeluarkan dari pemilih, padahal kan tidak bisa selama domisili dan KTP-nya masih di situ, tidak bisa, apalagi kakaknya masih belum diganti. Karena sekarang Kakak katanya masih di pakai sana, ini kan ya begitu. yuridis katanya yang KPU tuh. Jadi artinya selama datanya tidak Betul. ada bukti kalau ini tuh tetap dihitung. Karena kan begini, orang basis kita kan KTP elektronik kan begitu. Dibantu dengan kakak, menunjukkan kakak misalnya. Jadi kalau misalnya yang bersangkutan pindah rumah atau pindah desa atau pindah luar kota misalnya, tapi KTP-nya masih di situ, maka akan terdata di situ. Seperti perantauan. Ya. Walaupun misalnya sudah pelayaran di kapal sudah 3 tahun, tetap hak pilihnya tetap di TPS. Karena administrasinya di alamat belum situ. Administrasinya masih, domisilinya masih di KTP-nya masih tetap di situ. Gimana kalau optimisme Mas Zainal Arifin selaku Ketua KPU di Bangkalan ini tentang data? Apakah menurut sampean sudah bisa diperbaiki untuk 2024? Insya Allah ya, saya sangat optimis. Kenapa? Karena Pantarli kita sudah, insya Allah ya sudah berjalan dengan baik. Proses coklit Kinerjanya sudah benar-benar Sudah. ini ya. monitoring yang kita lakukan memang sudah dilaksanakan sesuai dengan ini ya, regulasi. Walaupun memang kasus-kasus tertentu, kasus-kasus khusus memang ada seperti itu. Kadang ada yang Pantarli mungkin kelupaan nempel itu kan, ya kita tegur kan begitu, nempel stiker bahwa rumah atau pemilih ini sudah dicoklit. Nah, kita lakukan monitoring, kita melakukan evaluasi, termasuk sistem informasi kita sudah semakin canggih ya sekarang kan begitu. Ada Optimis. kegandaan
Kegandaan itu juga kalau kegandaan baik itu kegandaan identik maupun kegandaan antar wilayah atau kegandaan banyak variabel kan, banyak macam-macam kegandaan itu, baik itu ganda identik maupun ganda dengan orang lain misalnya, itu bisa terdeteksi di identifikasinya sudah bagus. Betul. Sekarang ya Mas ya. Banyak terutama kepala desa misalnya, ada beberapa yang menginginkan DPT-nya tidak boleh turun misalnya. Terus kalau bisa naik kan begitu. Kalau kita kan tidak bisa seperti itu. Kalau memang pemilihnya itu sekian, 1000 misalnya harus 1000 kan begitu. Jadi, tidak bisa. Data administrasi tetap data administrasi. Betul. Gitu ya. Karena begini, misalnya dipaksa untuk naik tidak akan bisa. Contoh, ada NIK misalnya, ada nama, tanggal lahir, NIK, alamat, beberapa variabel-variabel itu yang harus dipenuhi. Kalau misalnya oke lah dikasih dari misalnya begini, dari daftar pemilih kita ada 1000 misalnya dalam desa tertentu, terus kemudian ada beberapa pihak misalnya yang pengen DPT-nya naik atau tidak mau dicoret misalnya, atau ketika sudah ada yang pindah tidak mau dicoret, tetapi tetap harus tetap di situ, kan tidak bisa, akan terdeteksi. Pindah ke Surabaya misalnya, nanti akan diklaim oleh Surabaya. Alamat sesuai KTP elektroniknya sudah di Surabaya, sehingga di sini tidak bisa dipaksakan. Berarti satu data tunggal itu sudah ini banget. Misalnya NIK dibuatkan NIK misalnya, dibuatkan ngawur NIK kan terdeteksi. Di aplikasi kita di Sidalih itu akan muncul bahwa NIK tidak dikenal kan begitu. Sehingga peluang untuk manipulasi atau mungkin pelanggaran atau mungkin upaya-upaya untuk tidak memvalidkan data kita itu semakin kecil ya ini. Kecil kemungkinannya. Karena mulai dari sistemnya sudah sangat bagus. Betul. Pelaksana juga sudah sampai tekankan. Karena begini, misalnya COVID-19 misalnya kemarin kan banyak meninggal gitu kan. Itu kan terdata. Terus kemudian itu ada data bahwa yang bersangkutan sudah meninggal. Itu kan kita punya data yang diserahkan baik itu dari kemarin kita juga data dari, bahkan katanya yang belum ada akte kematiannya diurusin. Betul. Ada akte kematian. Terus mau dihidupkan, istilahnya kan dihidupkan kembali misalnya, dimasukkan ke DPT, tidak bisa. Itu akan terdeteksi. Akan terdeteksi. Oke Mas Zainal, ini kan KPU ini kan lembaga yang punya otoritas dalam hal politis ya. Artinya bisa jadi kalau ada kesalahan karena ini penyelenggara itu nanti yang dikambing hitamkan mesti KPU nih, digoyang sini, digoyang sana. Sangat besar kemungkinan. Tanggapan sampean tentang itu gimana? Ibaratnya ini kan kalau telur ini kita kan ada di sini, harus pasarnya di tengah-tengah kan begitu. Benar. Jadi kalau melenceng sedikit tergelincir ke sini. Apa yang sampean persiapkan untuk itu? Karena kan memang hampir di setiap pemilu tuh KPU yang sering kena ini gitu. Yang kita persiapkan tentunya pertama adalah menciptakan penyelenggara yang profesional dan berintegritas. Penyelenggara itu satu contohnya misalnya PPK. Ya kita tekankan kepada PPK, PPS itu bahwa regulasinya sudah jelas kan begitu, tahapan begini, prinsip-prinsip penyelenggara pemilu begini, asas-asas pemilu kita tekankan, prinsip kerjanya juga betul harus ditekankan. Tentang terkait dengan kinerja ya kita tekankan, itu bisa dilakukan dari baik itu rapat koordinasi, BIMTEK, terus termasuk pengawasan internal, monitoring kan begitu. Luar biasa. Tentunya kita juga mempersiapkan tahapan-tahapan ini kan, baik itu dari sisi sosialisasi. Artinya dari segala aspek sudah mulai sampean ini semua ya di Bangkalan. Oke Mas Zainal, saya disampaikan oleh kameramen katanya udah malam ini nggak ada pencahayaan. Cuma ada satu hal terakhir yang mau saya tanyakan, seberapa siap sudah sampean selaku ketua KPU di Bangkalan, ke PPK, ke PPS, ke Pantarlihnya sampai detik ini untuk 2024 ya, ini kan sudah Maret. Sudah gimana persiapan KPU Kabupaten Sudah sangat Bangkalan? Siap ya kita. Sudah sangat siap karena
kalau sekarang kita sudah sebenarnya sudah bukan berbicara tentang persiapan lagi karena sudah berjalan. Iya. Kita sudah ready kan begitu, ibaratnya kita sebuah perlombaan itu kita sudah pertandingan atau perlombaan itu sudah berjalan kan Sudah begitu. dimulai dari kemarin. Sudah dimulai, jadi bukan persiapan lagi, sehingga dari sisi persiapan dan segala macam itu sudah sangat-sangat siap untuk melaksanakan atau menyelenggarakan pemilu tahapan demi tahapan. Artinya kan kalau sampean yang punya statement ini artinya kan mewakili sudah ke bawahnya ini. Siap, Sampai betul. Keren. Saya ucapkan terima kasih banyak Mas Oke, Zainal. saya terima kasih juga ya. Sayang sekali waktunya ini ya, Iya. pencahayaannya kurang. Kita pengen lagi sebenarnya bisa diskusi dengan beliau. Kalau ada waktu lagi nanti kita akan undang beliau lagi. Siap. Ucapkan Kapan terima saja kasih. siap, insya Allah. Iya. Asalkan tidak barengan dengan acara kan. Iya. Mungkin itu saja teman-teman obrolan asik kita dengan Ketua KPU Kabupaten Bangkalan, Mas Zainal Arifin. Terima kasih banyak. Salam Siap. ngopi-ngopi, ngobrol pintar penuh inspirasi.